Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali seminar pada pagi hari ini, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Di masa pandemi ini, marilah kita sama-sama menjaga berkaitan dan kesehatan kita dengan cara kita selalu menaati protokol kesehatan. Ya, mari kita sama-sama mendengarkan untuk saya mempresentasikan berkaitan dengan sudah saya lakukan sewaktu PPL. Tindakan kelas yang saya lakukan pas waktu PPL adalah mengambil judul berkaitan dengan pemanfaatan media pembelajaran video untuk meningkatkan keaktifan siswa pada pembelajaran kompetensi dasar perakitan komputer. Untuk latar belakang, berdasarkan observasi pada saat pembelajaran yang dilakukan selaku guru untuk proses pengampu kompetensi dasar perakitan komputer, diketahui bahwa media pembelajaran yang digunakan adalah berbentuk materi tekstual atau e-books. Hal ini menjadikan siswa cenderung pasif saat melakukan diskusi karena mereka kurang tertarik dalam mempelajari materi secara mandiri. Karena materi yang disajikan terlalu monoton dalam bentuk tulisan atau tekstual, sehingga dalam mempelajarinya membuat bosan bahkan mengantuk, dan akhirnya keaktifan belajar siswa pun menjadi rendah. Untuk permasalahan penelitian, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh guru dari kegiatan pembelajaran dan beberapa keluhan dari siswa melalui WA Group, dapat diidentifikasi masalah yang sering muncul dalam kegiatan pembelajaran pada kompetensi dasar perakitan komputer. Rata-rata persentase keaktifan siswa kelas 10 TKJ hanya 47%. Ini memperlihatkan siswa kurang aktif dan memiliki antusias yang cukup rendah terhadap proses pembelajaran. Ini terlihat dari kegiatan yang disebabkan karena menurut beberapa siswa masih kurang menarik dan terlalu monoton dalam bentuk tekstual, sehingga anak kurang tertarik dan cepat bosan dalam kegiatan pembelajaran. Cara pemecahan masalah. Untuk akar penyebab masalah yang kita lihat dari identifikasi permasalahan yang berada di atas, ini semuanya didominasi oleh guru, di mana guru kurang berinovasi dan kreatif menggunakan media pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa untuk belajar secara mandiri dari rumah. Maka solusi pembelajaran yang menurut saya sesuai untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan menggunakan media pembelajaran video yang dapat menarik siswa dan keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Untuk rumusan masalah, ya, rumusan masalahnya yang pertama adalah apakah melalui media video ini pada pembelajaran perakitan komputer dapat meningkatkan keaktifan siswa. Yang kedua, bagaimana penerapan melalui media video pada pembelajaran perakitan komputer ini dapat meningkatkan keaktifan siswa. Untuk tujuan penelitian adalah memperbaiki dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk mengetahui pengaruhnya penggunaan media pembelajaran dalam meningkatkan keaktifan siswa pada kompetensi dasar perakitan komputer. Adapun kajian pustakanya, yang pertama adalah keaktifan siswa dapat dilihat dari berbagai hal seperti memperlihatkan atau visual activities, mendengarkan, berdiskusi, kesiapan siswa, bertanya, keberanian siswa, mendengarkan, memecahkan masalah atau mental activities. Kedua, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang menyangkut software dan hardware yang dapat digunakan untuk menyampaikan isi materi ajar dari sumber pembelajaran ke peserta individu ataupun kelompok yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat
pembelajar sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran menjadi lebih aktif. Yang ketiga, Ronald Anderson dalam Rina Jayani pada tahun 2013 halaman 27, media video merupakan rangkaian gambar elektronis yang disertai oleh unsur suara serta unsur gambar yang diputar dengan suatu alat. Video yang digunakan pada penelitian ini merupakan video yang diambil dari program YouTube. Keempat, mata pelajaran perakitan komputer adalah salah satu mata pelajaran yang harus diajarkan pada siswa teknik komputer dan jaringan. Mata pelajaran perakitan komputer ini menuntut siswa sikap profesional dan memiliki keahlian dalam dunia komputer. Yang kelima, hasil penelitian untuk skripsi Rina Jayani pada tahun 2013 yang berjudul penggunaan media video untuk meningkatkan pemahaman konsep ilmu pengetahuan sosial pada siswa kelas 4A SD Bantul Timur Bantul pada tahun pelajaran 2012-2013. Persamaan skripsi di atas dengan penelitian yang saya lakukan adalah kaitannya dengan penerapan media pembelajaran dalam bentuk video. Perbedaan hasil skripsi di atas dengan penelitian yang saya lakukan adalah hasil skripsi tidak mengukur keaktifan siswa, sedangkan peneliti saya lakukan mengukur keaktifan siswa. 6. Kerangka berpikir, penerapan media yang digunakan dalam pembelajaran perakitan komputer saat ini kurang dapat menumbuhkan keaktifan siswa selama proses pembelajaran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka peneliti akan menerapkan metode pembelajaran dengan memanfaatkan video yang bertujuan untuk dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran perakitan komputer. Ketujuh, hipotesis keaktifan siswa dalam pembelajaran perakitan komputer dapat ditingkatkan melalui media video. Kelas 10 TKJ SMK Batik Sakti 2 Kebumen tahun pelajaran 2020-2021. Untuk metode penelitian, yang pertama, penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMK Batik Sakti 2 Kebumen yang beralamatkan di Jalan Kusuma nomor 71 Kebumen. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Kedua, untuk subjek penelitian ini adalah siswa kelas 10 TKJ SMK Batik Sakti 2 Kebumen tahun ajaran 2020-2021 dengan jumlah siswa sebanyak 24 siswa yang terdiri 1 siswa laki-laki dan 23 siswa perempuan. Ketiga, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas ataupun classroom action research. Maka data yang diperoleh berasal dari hasil pengamatan secara langsung terhadap jalannya proses pembelajaran di kelas. Keempat, teknik pengumpulan data, yang A, observasi ataupun pengamatan, yang B adalah dokumentasi. Kelima, berdasarkan data hasil observasi, nilai keaktifan masing-masing siswa pada tiap-tiap indikator diolah dengan menjumlahkan skor yang diperoleh dan diprioritaskan untuk mengetahui nilai total dan persentase perolehan keaktifan dari setiap siswa. 6. Setelah diperoleh persentase nilai keaktifan dari tiap siswa, selanjutnya dibandingkan dengan jumlah persentase yang diharapkan. 7. Menghitung persentase keaktifan siswa dengan rumus persentase keaktifan persen sama dengan jumlah skor dibagi skor maksimal dikali 10. Untuk pembahasan dari penelitian yang saya lakukan. 1. Hasil observasi keaktifan siswa pada siklus yang pertama menunjukkan bahwa keaktifan siswa sebesar 56%. Ini menunjukkan peningkatan keaktifan sebesar 9% dari kondisi awal yang hanya 47%. Kedua, hasil observasi keaktifan siswa pada siklus 2, persentase keaktifan siswa mencapai 69%.
ini menunjukkan peningkatan keaktifan sebesar 13% dari siklus yang pertama, yang prosentasenya 56%, dan peningkatan sebesar 22% dari keaktifan siswa pada kondisi awal yang hanya 47%. Ketiga, hasil observasi keaktifan siswa pada siklus yang ketiga menunjukkan peningkatan persentase keaktifan siswa dari siklus 2 sebelumnya, yaitu mencapai 75%. Ini menunjukkan peningkatan keaktifan sebesar 6% dari siklus 2 yang persentasenya 69% dan peningkatannya sebesar 28% dari keaktifan siswa pada kondisi awal. Adapun tabel rekapitulasi keaktifan siswa dari prasiklus, siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Ternyata ada peningkatan dari tiap siklus, sehingga dalam proses pembelajaran ini untuk penelitian saya dianggap berhasil. Untuk kesimpulan, keaktifan siswa kelas 10 TKJ SMK Petik Sakti 2 Kebumen pada pembelajaran kompetensi dasar perakitan komputer ini mengalami peningkatan dengan menggunakan atau manfaatkan media pembelajaran dalam bentuk video. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan keaktifan siswa pada siklus yang pertama. Rata-rata keaktifan siswa sebesar 56% dari kategori cukup aktif, dan meningkat lagi pada pertemuan yang kedua di siklus yang kedua menjadi 69%. Dengan kategori siswa aktif, kemudian penulis juga masih melanjutkan penelitian ke siklus 3 untuk memastikan media pembelajaran video yang digunakan masih tetap aktif untuk pertemuan selanjutnya dari materi yang berbeda. Dan hasilnya pada siklus yang ketiga masih tetap mengalami peningkatan keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran menjadi 75%. Hasil ini telah melampaui target dari penelitian saya adalah 66%, dan juga terdapat peningkatan sebesar 28% dari keaktifan siswa pada kondisi awal yang rata-rata prosentasinya hanya 47%. Ya, demikian untuk presentasi dari seminar penelitian yang saya lakukan. Silakan Bapak Ibu guru dan karyawan ada yang menanyakan berkaitan dengan penelitian yang saya lakukan. Oke, yang pertama dari Bu Mia Eliana Sari berkaitan dengan alasan pengambilan judul. Oke. Ya, untuk alasan pengambilan judul ini dilatar belakangi oleh observasi yang saya lakukan. Saya selaku guru dalam proses mengampu mata pelajaran perakitan komputer, diketahui bahwa media pembelajaran yang digunakan adalah masih berbentuk textbook atau textual e-book. Di sini siswa cenderung pasif saat melakukan diskusi karena mereka kurang tertarik dalam mempelajari materinya secara mandiri, karena materi yang disajikan itu terlalu monoton dalam bentuk tulisan ataupun tekstual, sehingga dalam mempelajarinya membuat bosan bahkan mengantuk. Akhirnya keaktifan belajar siswa pun menjadi rendah. Oh ya, untuk pertanyaan yang kedua dari Bu Mia berkaitan dengan rumusan masalah. Oke, untuk rumusan masalah yang saya angkat dari penelitian ini, yang pertama adalah apakah melalui media video pada pembelajaran perakitan komputer ini dapat meningkatkan keaktifan siswa. Yang kedua, bagaimana penerapan melalui media video pada pembelajaran perakitan komputer ini dapat meningkatkan keaktifan siswa. Bagaimana Bu Mia? Jawaban yang saya berikan? Oke, ya. Selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya dari Bapak Nur Pujiano Eskom. Oke.
Pertanyaan yang adalah berkaitan dengan tujuan penelitian. Ya, untuk tujuan penelitian yang saya lakukan adalah untuk proses perbaikan pembelajaran. Di sini dalam pengaruh penggunaan media pembelajaran ini dapat meningkatkan keaktifan siswa pada kompetensi dasar perakitan komputer, terutama menggunakan media video. Terus yang berikutnya dari Pak Puji juga menanyakan tentang untuk pengambilan datanya. Ya, teknik pengumpulan data. Oke, untuk teknik pengumpulan data yang saya lakukan ada dua. Yang pertama melalui observasi ataupun pengamatan. Di sini untuk observasi saya lakukan dari proses awal saya menentukan judul. Ya, yang kedua, observasi pada siklus yang pertama tentang penilaian keaktifan siswa. Yang kedua adalah observasi yang saya lakukan pada siklus yang kedua sama untuk menilai keaktifan siswa. Yang ketiga adalah observasi yang saya lakukan pada siklus yang ketiga, yaitu untuk menilai keaktifan siswa. Terus semuanya yang kedua, yang B adalah dokumentasi. Semuanya dari tiap siklus saya dokumentasikan. Pertanyaan yang kedua dari Pak Puji untuk subjek. Oke, untuk subjek di sini, subjek penelitian saya ini untuk siswa kelas 10 TKJ SMK Batik Sakti 2 Kebumen, tahun ajaran 2020-2021, yang alamatnya di Jalan Kusuma nomor 71 Kebumen, yang jumlah siswanya sebanyak 24 siswa, yang terdiri 1 siswa laki-laki dan 23 siswa perempuan. Bagaimana Pak Puji? Oke, ya terima kasih. Selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Budian. Ini berkaitan dengan hasil dari PTK, ya, tentang pokok pembahasan di PTK. Oke, kemudian untuk pembahasan di PTK, yang pertama dari hasil penelitian yang saya lakukan untuk hasil observasi keaktifan siswa pada siklus yang pertama, ini menunjukkan bahwa keaktifan siswa sebesar 56%, ini menunjukkan peningkatan keaktifan sebesar 9%. Dari kondisi awal yang hanya 47%. Kedua, hasil observasi keaktifan siswa pada siklus yang kedua, presentasi keaktifan siswa mencapai 69%. Ini menunjukkan peningkatan keaktifan sebesar 13% dari siklus 1, yang presentasinya adalah 56%. Dan peningkatan sebesar 22% dari keaktifan siswa pada kondisi awal yang hanya 47%. Ketiga, hasil observasi keaktifan siswa pada siklus yang ketiga menunjukkan peningkatan persentase keaktifan siswa dari siklus 2 sebelumnya, yaitu mencapai 75%. Ini menunjukkan peningkatan keaktifan sebesar 6% dari siklus yang kedua, yang persentasenya 69%, dan peningkatan sebesar 28% dari keaktifan siswa pada kondisi awal. Kemudian ini untuk tabel rekapitulasi keaktifan siswa biar lebih paham. Ya, ini tabelnya dari awal siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Ada peningkatan yang tadinya 47 terus menjadi 56, terus menjadi 69 sampai dengan 75%. Bagaimana kemudian? Oke ya, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Dede. Untuk kesimpulan dari PTK yang saya lakukan, yang dilakukan oleh Pak Nasruddin. Oke, terima kasih Bu Dede. Untuk kesimpulan yang saya dapatkan dari penelitian yang saya lakukan, yaitu keaktifan siswa kelas 10 TKJ SMK Batik Sakti 2 Kebumen pada pembelajaran kompetensi dasar perakitan komputer ini mengalami peningkatan dalam proses memanfaatkan media pembelajaran dalam bentuk video. Ini kita lihat keaktifannya dari siklus 1 yang rata-rata keaktifannya 56%. Di sini dikategorikan oleh saya adalah cukup aktif.
Yang kedua ada proses peningkatan di sekelas yang kedua menjadi 69%. Ini sudah saya kategorikan aktif. Kemudian biar lebih mantap saya melakukan pada siklus yang ketiga untuk memastikan media pembelajaran video yang digunakan masih tetap aktif untuk pertemuan selanjutnya walaupun dengan materi yang berbeda, yaitu pada siklus 3 ini mencapai 75%. Target saya yang saya targetkan hanya 66%. Berarti di sini ada kenaikan peningkatan keaktifan siswa mencapai 28% dari keaktifan siswa pada kondisi awal yang sebesar 47%. Ya, terima kasih itu Bu Dede. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk presentasi saya, untuk seminar saya yang saya lakukan. Mari kita sama-sama selalu menjaga protokol kesehatan, tetap semangat. Sebagai guru harus sebagai pelopor kreativitas, inovasi, dan juga pembelajaran biar lebih baik dari tahun ke tahun, biar lebih inovatif. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kita menundukkan kepala untuk berdoa sejenak untuk mengakhiri seminar hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Apabila banyak tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf sekali. Yang jelas semuanya untuk kebaikan pembelajaran. Kita SMK bisa, Pasada Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.